Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga muslim. Program Ketuk Pintu hadir lagi di hadapan Anda, dan kali ini saya sangat senang sekali. Episode kali ini saya bertandang ke rumah salah satu warga Medan Timur ya, yaitu di Helvetia. Kenapa saya senang? Karena di sini suasananya nyaman sekali, teduh sekali. Saya jadi ingat suasana seperti pulang kampung. Apalagi barusan tadi turun hujan. Jadi suasana yang benar-benar masih sangat daerah, kemudian banyak pohon-pohon, masih ada parit kita lihat gitu kan. Kena dengan hujan itu ini suasananya bikin pengen berlama-lama gitu. Nah, kali ini saya mengunjungi rumah seorang warga di sini. Seperti biasa program Ketuk Pintu kita nanti akan silaturahmi, kemudian kita akan cerita dengan salah satu tamu kita, kemudian kita ambil banyak cerita yang bisa membuat kita menjadi lebih lebih bergairah, lebih semangat lagi dalam menjalani hidup ini, bahwa kita harus banyak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sudah ada ini di samping saya, ini tepat di depan rumah beliau ya. Ada Ibu Pipi. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah Ibu ya. Ini Ibu sepertinya sudah betah sekali nih dengan suasana rumah di sini ya Bu ya. Iya, iya. Apa yang Ibu rasakan tinggal di sini Bu? Kan kalau dilihat kan jauh dari kota, kemudian rumah orang juga di sini masih jarang. Nyaman aja. Nyaman Bu ya. Ya. Di sini udah rumah sendiri? Iya, insya Allah. Insya Allah. Tinggal bersama siapa Bu? Sama anak sama suami. Sama anak-anak ada berapa? Anak 5 udah berkeluarga. Alhamdulillah. Semua. Udah Tinggal berkeluarga 1. semua? Tinggal 1. Bapak berarti ada di sini? Ada. Sekarang kegiatannya apa Bapak? Di ladang. Di ladang. Punya ladang sendiri? Enggak. Enggak? Berarti Ladang kerja sama orang. Kerja sama orang itu, kalau boleh tahu ladangnya ladang apa Bu? Nanam ubi, nanam jagung gitu, disuruh-suruh orang gitu. Itu sistemnya gimana, diupah? Upah. Diupahnya apakah per hari? Per hari lah. Per hari berapa itu Bu? Ya nggak tentu juga. Kadang dapat 50.000, itu pun nggak tentu dapatnya. Itu yang dikerjain Bapak apa aja? Nyangkol, nanam. Itulah. Yang ditanam ubi aja atau ada yang lain? Ada jagung gitu kadang. Musim-musiman ya? Iya. Ganti-gantian ya Bu? Iya, iya. Nah kalau sekarang ini ubi ya? Iya. Oke, berarti per hari itu bisa dapat 50.000 dari Bapak. Kalau Ibu sendiri apa kegiatannya? Nggak ada. Nggak ada, di rumah aja. Jadi 50.000 yang Bapak kerjakan diupah dengan uang 50.000 itu cukup untuk kehidupan sehari-hari? Dibilangnya cukup ya enggak. Ya tapi ya dicukup-cukup, disyukuri aja. Syukuri Bu ya. Iya. Oke, 3 orang sekarang tinggal di rumah yang cukup lah Bu ya, cukup luas lah untuk bertiga ya, anak-anak tinggal sendiri. Iya. Nah ini pengeluaran di rumah sendiri kayak seperti ini Bu, berapa per harinya? Dari makan, kemudian listrik. Ya itu tadi, ya uang 50.000 itu tadi ya dicukup-cukupi gitu. Berarti untuk kehidupan sehari-hari cuma berharap dari Bapak? Iya. Iya. Anak yang udah nikah, kalau boleh tahu ada ngasih bulanan, ngasih belanja? Karena orang pun susah juga semuanya gitu. Di mana aja sekarang mereka Bu? Ada yang di Jalan Karya, ada yang di Martubung. Oh, di Medan juga. Iya, di Medan juga ya. Oke. Nah, Ibu ini kan jauh nih dari kota, kemudian suasananya ini memang betul-betul seperti di kampung ya Bu ya. Kemudian pekerjaan juga Bapak masih bisa dibilang membantu orang untuk ngurus kebun gitu. Pernah nggak Ibu merasa
apa ya, kesusahan gitu maksudnya, kemudian terus ibu ngeluh gitu? Ya kalau itu ya sering. Karena kalau tiba mau bayar uang sekolah anak lo. Oh, anak yang sekarang belum Iya. Menikah itu masih sekolah? Masih sekolah. Ya itu. Ya kadang minjem sama tetangga, minjem sama siapa yang bisa dipinjemin. Itu sering kayak gitu, Bu? Iya sering lah kalau ya? ini. Kalau udah mau tiba bayar uang sekolah. Tiba keperluan sekolahnya lah gitu. Itu pasti selalu dapat pinjaman? Ya kadang ada yang ngasih, kadang ya kesana kemari juga lah. Kalau misalnya pas nggak ada yang ngasih? Ya udahlah, tunggulah nanti. Uang sekolahnya berapa, Bu? Sebulan itu 250.000. 250.000. Pernah nggak Ibu misalnya pas pinjam gitu ditolak sama tetangga atau apa, memang nggak ada? Gitu? Pernah. Terus perasaan Ibu gimana? Gimana ya? Namanya kita minjam itu nggak dikasih, cemana ya? Ya sedih ya, kayak mana. Pernah nggak kayak orang itu, saya punya dulu tetangga sampai jual ayam, sampai apa ya, jual apa yang ada di rumahnya itu dijualin gitu? Iya. Pernah? Ini nggak pernah, sampai ya, jangan sampai ya, Bu ya. Lagian apa mau dijual, nggak ada apa-apa. Ada apa-apa. Kalau mau dijual pun ya nggak ada apa-apa. Biasanya kalau kondisinya kayak gitu, Ibu misalnya susah nih lagi cari pinjaman nggak dapet, Bapak nasihatnya apa, Bu, kira-kira, Bu, supaya kuat itu? Ya udah, dia berusaha juga lah, kayaknya berusaha entah tempat keluarganya kek, entah mana gitu. Keluarganya, tempat kakaknya gitu. Karena susah cari pinjaman itu, pernah nggak berpikir udahlah nggak usah sekolah lagi aja lah gitu? Pernah nggak berpikir gitu? Nggak pernah pula. Karena ya. anak-anak harus sekolah gitu. Nggak pernah pula berpikir jangan sekolah lagi, nggak, biar aja deh sekolah gitu. Insya Allah ya, Bu ya. Jadi memang karena itulah jadi harapan Ibu mungkin sama keluarga ya, supaya nanti bisa ke depannya membantu perekonomian juga. Kalau sudah sukses sekolahnya, udah tamat juga gampang nanti cari kerjaan gitu ya, Bu ya. Baik, Bu, nanti kita cerita lagi, Bu. Saya mau tanya-tanya juga perjuangan Ibu sehari-hari sebagai ibu, sebagai istri juga yang kuat gitu ya, Bu ya. Tapi kita jeda dulu, sahabat keluarga muslim. Nanti setelah jeda tentunya kami akan kembali untuk Anda tetap di program Ketuk Pintu Membuka Mata Hati. Kami segera kembali. Ya, sahabat keluarga muslim, yang namanya orang tua pasti memang menginginkan anak-anaknya itu sukses. Walaupun keadaannya mungkin dengan segala keterbatasan. Karena orang tua ini kadang-kadang dia nggak mau cerita kesusahannya kepada anak-anaknya. Yang penting anaknya bisa sukses ke depannya. Nah, Bu Pipi, ini tadi kan kalau tadi kita dengar sama-sama sahabat keluarga muslim cerita Bu Pipi bagaimana pernah satu ketika uang lagi tidak ada, jadi memang harus membayar uang sekolah anaknya, terus juga harus minjam sana kemari gitu. Ini pernah nggak, Bu, akhirnya si anak Ibu ini, nggak boleh tahu, perempuan yang sekolah ini? Perempuan, untuk sekolah kelas 2 SMK. 2 SMK. Pernah nggak, Bu, dia cerita gitu sama Ibu, Bu, saya tadi diajak teman atau apa gitu soal kondisi dia, atau pernah ditegur guru karena lambat bayar uang sekolah gitu, pernah cerita nggak, Bu? Kalau diajak teman nggak pernah, tapi kalau ya sering kalau ditegur guru belum bayar SPP atau apa gitu ya pernah gitu. Kalau telat bayar gitu ya, ditegur telat guru. Bayar. Pernah sampai Ibu ikut dipanggil sekolah nggak? Ya kalau belum bayar harus ke sekolah. Kalau mau ujian lagi harus ke sekolah lah, mohon dulu ke sekolah. Ya, mohon bilang sama sekolahnya, bilang sabar dulu Pak, biar dia bisa ikut ujian gitu. Dari sekolah sendiri nggak pernah ada kasih bantuan gitu, Bu? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Ibu sendiri di sini pernah nggak dapat bantuan dari
pemerintah, dari tetangga atau apa gitu, kegiatan apa yang ngasih bantuan? Enggak pernah. Belum pernah Enggak, ya? belum. Sama sekali. Iya, sama sekali. Jadi belum tersentuh lah yang namanya mungkin dari pemerintah itu ada bantuan sembako segala macam, belum pernah. Belum. Ya mudah-mudahan ada yang dengar Bu ya, ada yang nonton kita episode kali ini, terus juga pemerintah setempat ataupun orang-orang yang ada di sekitar sini juga bisa punya empati untuk bisa membantu Bu Pipi ya, terutama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan sekolah anaknya gitu. Sahabat keluarga muslim, ini mungkin jadi PR kita semua, khususnya untuk warga Medan Timur, daerah Helvetia Pasar 7 ya Bu ya. Baik, kalau Ibu sendiri sehat, kondisinya tuh sehat Bu, nggak ada penyakit? Sakit-sakitan. Sakit-sakitan juga? Iya. Ada sakit apa? Kolesterol, sakit gula, darah tinggi. Oke. Semalam aja baru ke puskesmas malam. Itu gimana cek apa katanya Bu, kondisi terbaru? Itulah tinggi kolesterolnya, tensinya tinggi, gulanya tinggi. Itu kok bisa Bu, kolesterol tinggi, gula tinggi, sementara Ibu kan istilahnya di rumah aja, nggak terlalu banyak kerjaan, kegiatan gitu juga. Ada nggak dibilang? Katanya kata dokter karena terlalu banyak berpikir. Karena terlalu banyak pikiran? Iya, terlalu apa yang banyak Ibu pikirkan Bu? Ya, cuman dibilangnya mikirkan hidup ini kayak mana, ke depannya kayak mana, anak mau sekolah, mau apa, ya itu tadi. Anak-anak yang berumah tangga pun susah, kayak mana. Ibu pinginnya seperti apa? Pengennya ya, kayak mana dibilang ya. Pengen seperti ya kayak orang-orang lah, kayak gitu. Maksudnya hidupnya cukup Bu ya, Iya. nggak mesti harus senang gitu ya. Setidaknya cukup untuk makan gitu ya. Anak-anak juga senang gitu. Kenapa Ibu kok nangis Bu? Sedih ya Bu ya? Kalau lihat kondisi sekarang Bu, apa yang paling bisa mungkin membuat Ibu tuh bahagia gitu? Yang mungkin bisa mengurangi beban pikiran Ibu, apa kira-kira? Nah, apakah Ibu misalnya ingin ada yang membantu biaya sekolah atau apa gimana? Atau nanti ada yang denger dan ada yang bisa bantu gitu? Apa kira-kira keinginan Ibu sekarang? Yang bisa bikin Ibu bahagia? Maksudnya ya supaya ada yang bisa bantu sekolahnya gitu, biar jangan pinjam sana pinjam sini. Oke, kita berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan ada orang yang baik hatinya menyaksikan program kita ini ya. Kemudian terketuk pintu hatinya, mungkin sahabat muslim ya, bisa membantu Bu Pipi terutama untuk biaya hidup, membantu biaya sekolah anaknya gitu. Kalau Bapak sendiri Bu, Bapak masih sehat? Ya sakit-sakitan juga. Ya. Itu ada nggak, maksudnya Ibu pernah ngitung biaya untuk kesehatan atau berobat sebulan berapa sama Bapak Ibu? Kalau berobat mungkin karena kami ada KIS mungkin ada. Terbantulah dari situ Bu ya. Iya. Jadi ada obat pengobatan gratis dari pemerintah. Iya. Nah Ibu selama menggunakan kartu KIS itu ke puskesmas, ada nggak perlakuan yang menurut Ibu agak kurang enak gitu? Misalnya, ini karena pakai kartu kesehatan jadi biarkan aja. Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah semuanya yang di rumah sakit, Ibu bolak-balik masuk rumah sakit. Alhamdulillahnya semuanya ramah, baik dokternya ya. Iya, dokter-dokternya ramah. Itu rezeki juga tuh Bu ya. Iya, karena misalnya mungkin dari situ juga ada dibantu orang gitu ya Bu ya. Bolak-balik masuk nama juga Ibu? Iya, udah 6 kali masuk rumah sakit. Akbar. Ya, alhamdulillahnya. Itu tapi nggak ada minta biaya? Enggak.
Itu nama kenapa Bu? Ya karena tensi tinggi kemarin itu, gulanya tinggi kemarin kan, masuk rumah sakit. Udah nggak tahan sampai hampir mau jatuh gitu. Allahu Akbar. Oke, sahabat keluarga muslim ya, saya sangat miris sekali. Maksudnya ternyata masih banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang memang butuh bantuan dan perhatian. Namun kadang-kadang karena kita sibuk, kita luput dari memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Mudah-mudahan kita jadi lebih peduli lagi. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bu Pipi setelah jeda. Sahabat muslim tetap di program Ketuk Pintu Membuka Mata Hati. Ya, sahabat keluarga muslim, semua orang punya masalah kehidupan yang berbeda-beda. Nah, kalau Bu Pipi tadi ya sudah menceritakan bagaimana kehidupannya, sedikit yang mungkin bisa kita menjadi cerminan untuk diri kita sendiri, bahwa yang namanya orang tua tuh kalau untuk anaknya banyak hal yang dipikirkan gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua juga, bahwa kita mungkin saat ini sebagai anak jangan sampai kita mengabaikan orang tua, karena kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan orang tua untuk kita. Walaupun kadang-kadang anak ini sudah sampai punya kehidupan masing-masing pun, seperti Bu Pipi tadi sampaikan, anak-anaknya pun juga masih dipikirkannya gitu loh, karena kondisi anak-anaknya mungkin secara finansial juga masih terbatas gitu. Bu Pipi, dalam kehidupan saat sekarang ini, kalau ditanya Ibu pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, kira-kira apa yang paling ingin Ibu capai, tapi kemungkinan gak akan bisa tercapai gitu, kalau menurut Ibu? Entah ingin misalnya berangkat haji atau apa gitu. Nggak kepikiran sampai ke sana. Dari mana uangnya ke sana. Itu ya Bu ya, karena melihat kondisi kepikiran. sekarang ini. Ya kalau katanya kepingin ya kepingin. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Selain pergi haji, apa mungkin yang menjadi cita-cita besar Ibu? Ya biar anaknya sukses aja lah, biar sekolah, biar tamat sekolahnya, mana tahu bisa bantu orang tuanya kan gitu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu ketika sholat gitu, doanya apa Bu yang selalu Ibu sebutkan gitu, yang selalu Ibu panjatkan? Yang selalu dipanjatkan kesehatan, ya anak-anaknya supaya dijauhkan dari mara bahaya itu, supaya sehat-sehat, dimurahkan rezekinya gitu. Lagi-lagi sahabat keluarga muslim ya, anaknya gitu ya. Jadi Ibu Pipi ini apapun selalu yang diutamakan tuh untuk anaknya gitu ya. Jadi luar biasa sekali sahabat keluarga muslim. Memang perjuangan seorang ibu, Bu Pipi mungkin mewakili jutaan ibu yang ada di dunia ini yang berharap anaknya itu bisa sukses, bisa mengangkat derajat keluarga gitu ya Bu ya. Nah, kan tadi kalau kita lihat kondisinya Ibu bilang sekolah untuk anak Ibu ini biayanya sampai utang-utang segala macam. Ibu masih punya harapan besar kira-kira Bu, sampai nanti anak sukses walaupun kondisinya nih keuangan masih belum stabil. Iya. Masih punya harapan. Punya harapan untuk sekolah anak. Kalau boleh tahu anaknya sering dapat ranking nggak di kelas? Enggak, ini makanya orang daring-daring gini mana ada ya. Jadi ini juga berpengaruh Bu ya? Iya. Udah ada dalam bayangan Ibu nanti kuliahnya di mana? Apa cukup sampai SMA aja? Paling sampai SMA ini aja lah biar terus cari kerja gitu ya. Kalau kuliah mungkin udah nggak sanggup.
Sebenarnya Bu, kalau misalkan Ibu mau mencari informasi, mungkin anaknya juga bisa Ibu arahkan cari informasi. Banyak juga kuliah gratis Bu. Karena tahu mungkin nanti ada keinginan untuk kuliah gitu ya Bu ya. Mungkin nanti dapat informasi kuliah gratis, dapat beasiswa kan nanti lumayan juga Bu. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan nanti pekerjaannya kan juga semakin bagus ya Bu ya. Oke ya, kita mungkin bisa mendoakan Bu Pipi dan sahabat keluarga muslim ya. Sekali lagi kami ketuk pintu hati Anda, mudah-mudahan mungkin Anda terketuk pintu hatinya. Yang ingin mungkin menyumbang langsung silahkan datang ke daerah Medan Timur, Helvetia, Pasar 7. Atau nanti kalau tidak tahu alamatnya bisa menghubungi pihak Salam TV. Nah Ibu, jadi kami selain kami datang kemari, selain silaturahmi, selain mendengarkan cerita perjuangan Ibu, kami juga ada membawa sedikit titipan dari pemirsa Salam TV, bentuknya sembako. Nah, mungkin kita minta teman-teman untuk membawakan ke dalam. Ya. Jadi ini ada telur, ada minyak goreng dan lain-lain, ada beras juga. Nah, ini jangan dilihat dari jumlahnya Bu ya. Ya, Tapi alhamdulillah ini dari ya keikhlasan pemirsa Salam TV semua gitu ya, yang sudah mau menyumbangkan, sisihkan sedikit hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Bu Pipi mungkin rezekinya. Ya ini diterima ya Bu ya. Ibu mungkin bisa sampaikan doanya ataupun ucapan terima kasih. Ibu senang nggak kira-kira dapat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Mungkin ini memang tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa membantu Ibu beberapa hari ini. Nah Ibu silahkan bisa mungkin lihat kamera untuk bisa menyampaikan ucapan terima kasihnya, doanya untuk pemirsa. Terima kasih, alhamdulillah udah dikasih sembako ini. Ya. Oke Bu Pipi jangan sedih lagi ya Bu ya. Ini mudah-mudahan sedikit menghibur. Mudah-mudahan juga sahabat keluarga muslim, apa yang sahabat keluarga muslim bagikan untuk Bu Pipi serta untuk kita semua selama program Ketuk Pintu ini berlangsung, ini bermanfaat bukan hanya untuk diri sahabat keluarga muslim sendiri tapi juga untuk semua. Yang paling penting adalah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita semua banyak manfaat dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Pipi. Ibu sehat-sehat Bu ya. Ibu jangan banyak pikiran. Ibu mungkin bisa lebih banyak serahkan semua kepada Allah. Ibu udah berusaha, Bapak udah berusaha. Titip salam untuk Bapak juga, untuk keluarga Ibu semua. Pokoknya semua harus sehat-sehat Bu. Tetap harus semangat, jangan sedih ya. Insya Allah rezeki Allah itu datang dari mana aja ya Bu ya. Ya, sahabat keluarga muslim, akhirnya saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah episode kali ini bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.